Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Erlinda Dwi Puspitasari dari kelas 19A5 Universitas Duta Bangsa Surakarta. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi anatomi, fisiologi, dan patofisiologi sistem urinaria. Sistem urinaria ialah sistem terjadinya proses penyaringan darah sehingga darah dari zat-zat yang tidak dipergunakan lagi oleh tubuh dan menyerap zat-zat yang masih digunakan lagi oleh tubuh. Fungsi primer ginjal adalah mempertahankan volume dan komposisi cairan ekstrak sel atau cairan di luar sel tubuh, yaitu sebanyak 45% dari total cairan tubuh dalam batas-batas normal. Tujuan mempertahankan keseimbangan internal tubuh atau homeostatis. Sistem urinaria terdiri atas 1. Ginjal untuk mengeluarkan sekret urin, 2. Ureter yang menyalurkan urin dari ginjal ke kantung kemih, 3. Kantung kemih sebagai penampung urin, 4. Uretra untuk menyalurkan urin dari kandungan kemih. Bagian-bagian ginjal: 1. Korteks bagian luar ginjal, 2. Medula bagian dalam ginjal, 3. Piramid medula yang terbentuk kerucut, 4. Kolumna Bertini bagian korteks yang mengelilingi piramid, 5. Papillaris Berlini yaitu papila dari tiap piramid, 6. Pelvis yaitu reservoir utama sistem pengumpulan ginjal, 7. Kalik minor bagian ujung pelvis berbentuk seperti cawan, 8. Kaliks mayor kumpulan dari beberapa kaliks minor. Selanjutnya, organ sistem urinaria. Yang pertama, ginjal berbentuk seperti kacang. Permukaan atas dan bawah serta pinggir korteks ginjal berbentuk konveks, sedangkan pinggir medialnya berbentuk konkav karena adanya hilus. Hilus sendiri adalah tempat arteri pulmonalis, vena, bronkus, dan saluran limfe masuk ke dalam paru-paru. Untuk fungsi ginjal: 1. Pengeluaran zat sisa organik, 2. Pengaturan konsentrasi ion-ion penting, 3. Pengaturan keseimbangan asam basa tubuh, 4. Pengaturan produksi eritrosit, 5. Pengaturan tekanan darah, 6. Pengendalian terhadap konsentrasi glukosa darah dan asam amino darah. Sedangkan fisiologi ginjal: 1. Mengatur volume air cairan dalam tubuh. Jika kelebihan air dalam tubuh akan disekresikan oleh ginjal sebagai urin atau kemih yang encer dalam jumlah besar. Sedangkan kekurangan air atau kelebihan keringat menyebabkan urin yang disekresi berkurang dan konsentrasinya lebih pekat sehingga susunan dan volume cairan tubuh dapat dipertahankan normal. 2. Mengatur keseimbangan osmotik dan mempertahankan keseimbangan ion yang optimal dalam plasma atau keseimbangan elektrolit. Bila terjadi pemasukan atau pengeluaran abnormal ion-ion akibat pemasukan garam yang berlebih atau penyakit diare, muntah, ginjal akan meningkatkan ekskresi ion-ion penting, misalnya Na, K, Cl, dan Ca. 3. Mengatur keseimbangan asam basa cairan tubuh. Bergantung pada apa yang dimakan, campuran makanan menghasilkan urin yang bersifat asam, pH kurang dari 6, disebabkan hasil akhir metabolisme protein. Apabila banyak makan sayur-sayuran, urin akan bersifat basa. 4. Ekskresi sisa hasil metabolisme: ureum, asam ureat, kreatinin, zat-zat toksin, obat-obatan hasil metabolis, hemoglobin, dan bahan kimia asing atau pestisida. 5. Fungsi hormonal dan metabolisme. Ginjal menyekresi hormon renin yang mempunyai peranan penting mengatur tekanan darah atau sistem renin-angiotensin aldosteron, membentuk eritropoiesis atau mempunyai peranan penting untuk memproses pembentukan eritrosit. 6. Membentuk hormon dihidroksikolekkalsiferol atau vitamin D aktif
yang diperlukan untuk absorpsi ion kalsium di usus. Untuk struktur ginjal, korteks ginjal atau korteks renalis mengandung jutaan alat penyaring atau nefron 1-1,5 juta. Fungsi nefron membentuk urin dengan cara filtrasi, reabsorpsi, dan sekresi. Nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus. Badan Malpighi tersusun dari kapsula Bowman dan glomerulus. Kapsula Bowman berbentuk seperti piala yang melingkupi glomerulus. Glomerulus merupakan gumpalan jalinan kapiler darah dan cekungan kapsul Bowman. Pembuluh yang menuju glomerulus disebut arteriole efferent, sedangkan pembuluh yang meninggalkan glomerulus disebut arteriole efferent. B. Sumsum ginjal atau medula renalis. Pada sumsum ginjal terdapat suatu jaringan berbentuk kerucut yang disebut piramid. Piramid mengandung banyak pembuluh dan berguna untuk mengumpulkan hasil ekskresi. Cairan yang terkumpul pada piramid akan disalurkan melalui saluran pengumpul menuju pelvis renalis atau rongga ginjal. Selanjutnya, pelvis renalis berhubungan dengan ureter. Nefron dibagi menjadi dua. Yang pertama, nefron corticalis. Nefron yang glomerulinya terletak pada bagian luar korteks. Lengkung Henle pendek dan tetap berada pada korteks. 2. Neuron juxtamedularis. Neuron yang glomerulinya terletak pada bagian dalam dari korteks dekat dengan korteks medula. Lengkung Henle yang panjang dan turun jatuh ke dalam zona dalam dari medula. Bagian-bagian nefron. 1. Glomerulus berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat yang terlarut dari darah. 2. Kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan difiltrasi oleh kapilan glomerulus. 3. Tubulus. Tubulus dibagi menjadi 3. Yang pertama, tubulus proksimal, berfungsi mengadakan reabsorpsi bagian dari cairan tubulus dan mengekskresikan bahan-bahan dalam cairan tubuli. 2. Lengkung Henle. Lengkung Henle membentuk lengkungan tajam berbentuk O. Lengkung Henle berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. 3. Tubulus distal, berfungsi dalam sekresi augmentasi zat tertentu. Yang terakhir, ductus pengumpul atau ductus collectivus, menerima cairan dari nefron yang berlainan. Kedua, proses reabsorpsi merupakan proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih mengandung zat-zat berguna bagi tubuh. Beberapa zat yang diserap kembali antara lain glukosa, garam, ion anorganik, dan asam amino. Reabsorpsi terjadi dalam tubulus contortus proximal, hasil filtrat tubulus atau urin sekunder. Proses yang ketiga, proses sekresi atau augmentasi. Proses mengeluarkan zat sisa yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Pembuluh darah melepaskan zat yang tak berguna, seperti ion H, K, dan EH3 atau amonia ke urin sekunder pada tubulus contortus distal, lalu dialirkan ke tubulus contortus collectivus, dan yang terakhir saluran pengumpul. Di saluran pengumpul berlangsung penyerapan H2O sehingga terbentuk urin sesungguhnya, ke rongga ginjal, selanjutnya ke ureter, dan terakhir kantong kemih untuk disimpan sementara. Bila kantong kemih penuh, urin akan dikeluarkan melalui uretra. Ciri-ciri urin normal: jumlah rata-rata 1-2 liter sehari, warnanya bening oranye pucat tanpa endapan, baunya biasa tajam. Jika kurang air minum putih, maka makan
petai, infeksi saluran kemih, gangguan metabolisme tubuh, dan gangguan hormonal. Berat jenis sekitar dari 1010 sampai 1025. Komposisi urin normal. Urin terutama terdiri atas air, ureum atau pengurai protein, dan natrium klorida. Jumlah air 96%. Benda padatnya 4% terdiri atas 2 ureum dan produk metabolik lainnya 2%. Fungsi homeostatis ginjal. Ginjal mengatur pH, konsentrasi ion mineral, dan komposisi air dalam darah. Ginjal mempertahankan pH plasma darah pada kisaran 7,4 melalui pertukaran ion hidronium dan hidroksil. Kadar ion natrium dikendalikan melalui sebuah proses homeostatis yang melibatkan aldosteron atau hormon steroid untuk meningkatkan penyerapan ion natrium pada tubulus konvolasi. Untuk organ yang kedua, ureter. Tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renal menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria. Panjangnya 25-30 cm, terdiri dari 2 bagian. 1. Pars abdominalis berada di dalam rongga abdomen. 2. Pars pelvina di dalam rongga pelvis. Lapisan dinding ureter terdiri dari lapisan luar atau jaringan ikat fibrosa dan lapisan dalam otot polos. Untuk organ yang ketiga, vesika urinaria, disebut juga bladder atau kandung kemih, merupakan kantung berongga yang dapat diregangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya, mempunyai fungsi sebagai reservoir urin. Vesika urinaria mempunyai bagian 1 apek, 2 korpus, dan 3 fundus. Vesika urinaria dipersyarafi oleh syaraf otonom atau tak sadar. Bagian organ yang keempat, uretra, merupakan saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam otonomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra dibagi menjadi ada 2, yaitu uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5 sampai 4 cm dan terletak di sekitar klitoris dan pembukaan vagina. Kedua, uretra pada pria. Pada pria, panjang uretra sekitar 200 cm dan berakhir pada akhir penis. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian, dinamakan sesuai dengan letaknya. 1. Pars prostatica, terletak sebelum kelenjar prostat. Kedua, pars prostatica, terletak di prostat. Yang ketiga, pars membranosa, sekitar 1,5 cm, dan di lateral atau tepi terdapat kelenjar bulbouretralis atau sepasang kelenjar kecil yang terdapat di sepanjang uretra. 4. Pars spongiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm, dan melintas di korpus spongiosum penis atau jaringan ereksi. Untuk pembentukan urin mempunyai beberapa proses. Yang pertama, proses filtrasi, proses penyaringan zat metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh terjadi di dalam glomerulus. Glukosa, ion, dan limbah nitrogen mengalami filtrasi. Molekul besar seperti protein dan sel darah bertahan di dalam plasma darah dan mengalir meninggalkan glomerulus melalui arterial efferent. Hasil
filtrat glomerulus atau urin primer. Proses filtrasi dalam glomerulus dipengaruhi faktor yaitu tekanan osmotik. Tekanan yang dikeluarkan oleh air atau sebagai pelarut pada membran semi-permeable atau membran yang memungkinkan ion atau molekul melewatinya. Yang kedua, pori-pori dalam kapiler glomerulus membuat membran semi-permeable memungkinkan untuk melewati molekul yang lebih kecil dari air tetapi mencegah molekul yang lebih besar, misalnya protein dan plasma. Dan untuk patologi sistem urinaria, yang pertama, glomerulonefritis adalah peradangan pada ginjal yang dimulai dari glomerulus, ditandai dengan proteinuria dan hematuria, dapat berkembang menjadi gagal ginjal. Glomerulonefritis akut terjadi ialah akibat kuman Streptococcus atau timbul hematuria, edema, hipertensi, dan penurunan fungsi ginjal. Ada juga glomerulonefritis kronis ditandai kerusakan ginjal dan diikuti penimbunan sisa metabolisme protein dan gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Yang kedua, sindrom nefrotik. Sindrom yang terjadi akibat berbagai penyakit yang menyerang ginjal dan menyebabkan proteinuria atau protein di dalam air kemih, menurunnya kadar albumin atau protein utama darah dalam darah, penimbunan garam dan air yang berlebihan, meningkatnya kadar lemak dalam darah. Yang ketiga, nefritis. Nefritis adalah peradangan ginjal ditandai dengan hematuria, proteinuria, dan kerusakan fungsi ginjal, dan tergantung pada jenis lokasi. Jika daerah yang terkena pembuluh darah, maka timbul penyakit vaskulitis atau peradangan pada pembuluh darah. Jika daerah glomeruli, maka penyakit sindroma nefritis akut, sindroma nefritis kronis. Jika daerah yang terkena jaringan tubuointerstitial atau jaringan ikat fibrosa, maka penyakit yang timbul adalah nefritis tubulointerstitialis akut dan nefritis tubulointerstitialis kronis. Yang keempat, gagal ginjal atau renal failure. Ginjal tidak lagi mampu bekerja atau penyaringan, pembuangan elektrolit tubuh, menjaga keseimbangan cairan dan zat kimia tubuh. Penyebab gagal ginjal adalah hipertensi, diabetes, sumbatan saluran kencing, batu atau tumor. Ciri-ciri gagal ginjal: 1. Kepala pusing dan sulit berkonsentrasi. Kedua, rasa gatal yang berlebihan atau kulit ruam dan kering. Ketiga, tubuh merasa kedinginan dan sesak nafas. Ada gagal ginjal akut yaitu bengkak mata, kaki, nyeri pinggang hebat atau kolik, kencing sakit, demam, kencing sedikit, dan kencing merah atau darah. Ada juga gagal ginjal kronik yaitu lemas, tidak ada tenaga, nafsu makan kurang, mual, muntah, bengkak, kencing berkurang, gatal, sesak nafas, dan pucat atau anemia. Yang kelima, pyelonephritis adalah infeksi bakteri pada salah satu atau kedua ginjal disebabkan oleh Escherichia coli. Gejala biasanya timbul secara tiba-tiba berupa demam menggigil, nyeri di punggung bagian bawah, mual, dan muntah. Yang keenam, vesicoureteral reflux, aliran balik urin dari kandung kemih ke ureter karena kelemahan sambungan vesicoureteral, dapat menyebabkan pembesaran ureter dan ginjal. Yang ketujuh, hidronefrosis, yaitu penggembungan ginjal akibat tekanan balik terhadap ginjal karena aliran air kemih tersumbat atau batu, tumor, arteri, atau vena yang terletaknya abnormal. Yang ke-8,
batu ginjal, yaitu massa keras seperti batu yang terbentuk di sepanjang saluran kemih dan menyebabkan nyeri, pendarahan, penyumbatan, aliran kemih, atau infeksi. Proses pembentukan batu ini disebut urolithiasis atau lithiasis renalis nephrolithiasis. Yang ke-9, sistitis radang kandung kemih disebabkan oleh infeksi bakteri dan penggunaan alat semprot pembersih genital wanita atau penggunaan tabung kateter dalam jangka waktu lama. Yang ke-10, uretritis, peradangan pada uretra atau saluran kencing. Penyebabnya bakteri E. coli. Gejalanya ada darah pada urin, nyeri, demam, gatal, bengkak pada penis atau daerah selangkangan, rasa sakit pada saat hubungan seksual. Dan untuk pengobatan penyakit saluran sistem urinaria, yaitu hindari obat-obat nephrotoksi atau obat yang mengganggu fungsi ginjal. Yang kedua, penyesuaian dosis obat-obatan, dan yang terakhir persiapan terapi pengganti ginjal. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Bila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.